Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengajak Anda, kita akan mengunjungi sebuah tempat yang sangat bersejarah di Kepulauan Kei. Tempat yang akan kita tuju pada kesempatan ini adalah Womarer. Womarer adalah tempat di mana Halai Kasdeo dari Bali datang pertama kali di Kei dan mereka singgah di tempat ini. Di tempat inilah mereka akan tinggal bersama warga masyarakat. Banyak hal dikerjakan di sana, lalu kemudian banyak hal juga diciptakan di sana sehubungan dengan adat istiadat yang berada di Kepulauan Kei. Nah, sekarang kita akan jalan menuju ke Womarer. Nah, ini adalah pintu masuknya. Womarer ini terletak di Desa Letuan, kampung halamanku. Nah, ini pintu masuk. Kita masih berjalan melintasi kompleks makam Raja Tabtut, Raja Ohivur. Nah, ini adalah kompleks makam Raja Ohivur. Nah, kita sudah hampir sampai di Womarer. Nah, ini adalah makam Raja Tabtut yang mencetuskan hukum adat Larvul Ngabal. Larvul Ngabal, lar, dara, vul, merah, ngah, tombak, bal, Bali, dara, merah, tombak, Bali. Nah, itulah hukum yang diciptakan oleh Raja Tabtut, Raja Ohivur. Nah, di belakang sana adalah makam Raja Tabtut. Di tempat inilah mereka pertama kali datang, tinggal di tempat ini bersama warga masyarakat. Oke, kita berjalan menuju ke tempat yang saya katakan tadi, Womarer. Ini masih satu kawasan. Masih sangat asri. Banyak sekali pepohonan kelapa. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke Womarer. Nah, inilah kawasan utamanya, Womarer. Woma itu artinya pusar atau pusat kampung. Adalah tempat di mana orang-orang pertama kali datang menginjakan kaki. Maka dia disebut sebagai pusat. Nah, inilah lokasinya, Womarer. Nah, inilah lokasi Womarer. Nah, inilah Womarer. Woma pertama. Halai Kasdeo, mereka dari Bali datang pertama kali ke tempat ini. Nah, coba kita lihat di belakang ini yang disebut dengan Womarer.
Nah, ini adalah tempat di mana pertama kali moyang dari Bali mereka datang, tinggal di tempat ini dan membentuk perkampungan di sini. Kita bisa melihat di sebelah sana ada begitu banyak susunan batu-batu yang dalam bahasa K dikenal dengan nama lutur atau pembatas atau pagar. Nah, ini kampung pertama. Nah, tampak seperti ini. Oke. Disinilah kehidupan moyang dari Bali. Mereka beraktivitas setiap hari di sini bersama dengan warga masyarakat di sini. Nah, tampak seperti ini, lutur seperti ini. Susunan batu-batu membentuk pagar. Pagar batu. Oke, tampak seperti ini. Masih sangat asri. Nah, jadi dikisahkan bahwa dulu pada zaman itu Halai Kasdeu bersama kaum keluarga datang ke tempat ini. Mereka tinggal di tempat ini bersama warga masyarakat. Lalu kemudian muncullah Raja Taptut. Semuanya tinggal di sini. Dan dalam catatan sejarah dikatakan masyarakat pada waktu itu masih sangat primitif. Maka di tempat inilah kehidupan mulai dibangun. Tatanan hidup bermasyarakat dan juga keahlian-keahlian dalam berburu, tukang. Nah, banyak pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh moyang dari Bali kepada warga masyarakat. Bagaimana cara berburu, bagaimana cara bertukang, bagaimana cara mempertahankan hidup. Nah, di sini mereka semua tinggal dan mencoba bertahan hidup. Tapi kemudian dalam catatan sejarah juga dikatakan bahwa pada suatu saat kampung kecil ini menjadi penuh sesak. Sehingga sang raja membuat sebuah titah. Perintah raja supaya orang-orang di kampung pertama ini pergi mencari tempat yang baru. Karena tempat ini sudah sesak dengan warga masyarakat. Maka diminta oleh sang raja supaya mereka pergi mencari tempat yang baru. Lalu kemudian mulailah orang-orang dari sini mereka diutus pergi ke beberapa kampung yang ada di sekitar sini. Lalu membentuk lagi kampung-kampung yang baru. Nah, ini adalah Womerernya. Oke, seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa pada waktu itu ada titah raja bahwa setiap orang yang ada di sana diminta untuk pergi mencari tempat yang baru, karena pada waktu itu Womerer sudah dipenuhi dengan begitu banyak orang, sehingga titah rajanya adalah setiap orang diberikan kesempatan untuk pergi mencari tempat yang baru. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana di pepohonan ada sarung atau ada kain khas Bali. Pasti teman-teman akan bertanya, loh ini ada kain dari Bali maksudnya apa? Ya, kain dari Bali karena memang Raja Kasdeu, Halai Kasdeu, Raja Taptut itu mereka datang dari Bali. Makanya hukum adat Larbunga Bali itu diartikan sebagai darah merah tombak Bali. Maka nuansa Balinya ada di sini karena memang orang-orang ini datang dari Bali. Kasdeu bersama istri dan rombongan kaum keluarganya mereka datang dari Bali. Sehingga bisa menjawab kenapa sampai ada simbol-simbol atau ada kain-kain Bali di sana. Karena memang ya mereka ini datang dan berasal dari Bali. Nah, ini adalah pusatnya. Nah, kita bisa melihat di dalamnya ada piring, terus ada uang logam, dan juga ada sirip pinang.
dan lain-lain sebagainya. Ini adalah instrumen yang digunakan untuk doa adat. Nah, semua yang berasal dari K pasti tahu doa adat, isi dari doa adat dan instrumen yang digunakan dalam doa adat. Nah, seperti yang sudah ditunjukkan dalam gambar tadi. Nah, sekali lagi ini adalah kawasan Womarer. Nah, kawasan Womarer ini ya ini kampung tua, kampung pertama, terlihat sangat kecil. Nah, untuk membatasi kampung ini, nah kita bisa melihat di sebelah sana ada pagar yang terbuat dari batu, susunan batu-batu yang kita kenal dengan lutur. Nah, ini adalah buah-buah kelapa. Nah, kawasan ini langsung berada di tepi pantai dan suasananya masih sangat asri. Nah, Anda bisa melihat. Nah, ini susunan batu-batu membentuk pagar yang oleh orang K disebut sebagai lutur. Kumpulan batu-batu. Makanya dalam sebuah pepatah orang K itu dikatakan Vat hernemak jadlutur. Nah, batu-batu itu berkumpul disusun untuk membentuk satu kesatuan yang disebut dengan lutur. Nah, itulah yang digambarkan lewat ini susunan batu-batu tadi yang oleh orang yang disebut sebagai lutur, sebagai pembatas. Nah, ini masih dalam kawasan Womarer. Ya, bagi teman-teman sekalian, sebagai informasi, ketika kamu masuk di kawasan ini, tadi di pintu gerbang sana, semua yang masuk ke tempat ini harus menjaga mulutnya, tidak boleh miso-miso alias tidak boleh maki-maki di sini, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor di sini, dan juga tidak boleh buang air sembarangan. Karena tempat ini tempat yang sakral, oleh karena itu dilarang keras bagi para pengunjung, siapa saja yang datang ke tempat ini. Kau jangan sampai di sini lalu kau kencing di sini atau buang air besar di sini. Wah, itu dilarang keras, tidak boleh. Karena tempat ini tempat yang sakral. Nah, ini masih kawasan Womarer. Ya, para orang tua mengisahkan bahwa di tempat inilah orang-orang yang masih sangat primitif itu mendapatkan pelajaran secara sangat sederhana di sana, teristimewa pelajaran-pelajaran yang membantu mereka untuk bisa bertani dengan baik, bisa berburu dengan baik, dan juga keterampilan-keterampilan teknis lainnya seperti bertukang. Nah, hal itu dimaksudkan supaya orang-orang yang tinggal di tempat ini ketika mereka beralih dari tempat ini ke tempat lain, mereka sudah punya skill tertentu untuk bisa mengembangkan dan melanjutkan kehidupan mereka di luar Womarer. Nah, ini sebuah hal yang baik bahwa di tempat inilah orang-orang sudah dipersiapkan tentang masa depan mereka. Dipersiapkan skillnya sehingga mereka tidak lagi bergantung pada orang lain, tetapi mereka bisa melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga untuk kaum keluarganya. Gitu. Makanya para orang tua mengatakan bahwa di tempat ini, di Womarer ini, itu adalah kumpulan orang-orang hebat, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, banyak sekali di tempat ini. Nah, sebagai informasi juga, di tempat ini pada suatu saat itu terjadi sebuah penyakit kolera, sehingga banyak orang mengalami kematian. Sehingga banyak orang ya meninggal di sembarangan tempat. Ada yang meninggal di atas bebatuan di pinggir pantai. Ya, karena memang pada saat itu menurut cerita bahwa belum ada puskesmas, belum ada rumah sakit atau tempat-tempat untuk merawat orang-orang yang sakit, sehingga kasihan orang-orang pada waktu itu mereka meninggal karena keterbatasan peralatan kedokteran, sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, tidak mendapatkan obat, sehingga mereka akhirnya meninggal. Nah, sekarang kita sudah keluar dari Womarer. Kita berjalan keluar dari Womarer untuk menuju ke makam Ratu Hibur.
untuk kembali ke Hoylet Fuan. Sekali lagi, ini adalah kawasan Omarer. Para orang tua mengisahkan bahwa tempat ini sangat sakral dan tempat ini meninggalkan begitu banyak catatan historis tentang budaya Kei. Karena disinilah cikal bakal lahirnya dan berkembangnya hukum adat yang dikembangkan dan dibawa oleh Raja Tabtut, dibawa oleh keluarga Kasliu. Nah, kita sudah keluar dari Womarer. Sekali lagi tempatnya masih sangat asri, karena di sini juga kita tidak boleh menebang pohon secara sembarangan. Nah, banyak sekali pohon-pohon kelapa di sana. Tempat ini sering digelar acara-acara adat sehingga banyak bendera-bendera dipasang di sana. Banyak acara-acara adat baik oleh masyarakat maupun pemerintah dilaksanakan di tempat ini untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa disinilah kampung pertama dari Halai Kasliu bersama kaum keluarga. Di sini juga tinggal Rat Hoivur atau Raja Tabtut yang merupakan pencetus hukum adat Lalbungabal di Kepulauan Kei. Mereka tinggal di tempat ini. Oke, terima kasih telah menonton. Kita akan membuat videonya untuk part berikut lagi untuk menjelaskan jauh lebih dalam lagi tentang kompleks ini, teristimewa hukum adat Lalbungabal. Terima kasih, berkah dalam.